Jadi bener kata pepatah, jangan main petak umpet malam-malam. Awalnya menurut gue sih cuma buat takut-takutan doang ya, karena memang gue nggak pernah ngalamin. Gue tinggal jauh dari pemukiman warga, rumah gue gede-gedongan. Cuma buat apa kalau di tengah hutan? Gue nggak pernah punya teman main selain kedua adik gue yang masih 5 tahunan, Nela dan Nelly. Mereka berdua emang kembar, namun nggak sepenuhnya seumuran. Nelly lebih muda 3 jam dari Nela, dan karena itu Nelly lah yang paling sering dikerjain. Kerjainnya nggak bahaya ya, cuma nyuruh dia selalu jaga aja setiap main petak umpet. Padahal kan harusnya gantian. Hari itu siang dan Nelly berjaga. 1, 2, 3. Gue dan Nela lari nyari tempat persembunyian sebelum hitungannya Nelly selesai. Gue ngumpet di bawah kasur dan Nela ngumpet di kamar mandi. 8, 9, 10. Hitungannya Nelly selesai dan Nela ketahuan duluan. Mama manggil kita karena waktunya makan siang dan kita bubar. Ya udah, emang begitu aja biasanya. Suatu hari kita main pas banget azan maghrib. Nelly berjaga seperti biasanya. 1, 2, 3. Gua lari ke atas dan ke kamar. Nela pun juga lari ke kamarnya. 8, 9, 10. Gua bisa mendengar langkah kaki Nelly bergerak keliling rumah mencari kita. Mama manggil dan nyuruh sholat, tapi kayaknya Nelly nggak denger. Gua dan Nela sholat tanpa Nelly. Pas kita selesai sholat, ditanya sama Mama, Nelly kemana? Gue cuma geleng-geleng kepala dan Mama langsung marah ke gue. Kamu main petak umpet ya? Gak tahu udah azan maghrib, ha? Ya ampun Nelly. Mama gue lari turun ke bawah, masih dalam maki mukena. Gue dan Nela cuma diem takut diomelin. Gue bisa dengar gerusuk-gerusuknya Mama pas nyari Nelly dan tiba-tiba Mama teriak kenceng banget, bisa gue dengar. Gue buru-buru lari ke sumber suara dan disitulah Nelly berada di dalam lemari, namun tubuhnya terlipat ke belakang seperti baju. Matanya tetap terbuka walaupun sepertinya sudah tiada. Tubuh malangnya terlipat di atas lipatan baju lainnya, seakan-akan tubuh malangnya adalah sebuah baju. Gue dan Nela trauma parah dan gak pernah lagi main petak umpet. Mama gak pernah jelasin penyebabnya apa, tapi Mama bilang jangan main lagi petak umpet kalau abis maghrib. Ya udah, gue sama Nela gak pernah main petak umpet lagi. Tapi itu cuma setahun. Kemarin Nela ngajakin gue main petak umpet, mungkin kangen sama kegiatan dulu kita. Gue mau nolak tapi ya nggak apa-apa deh, yang lalu biarkan yang lalu. Lagi pula Nela juga harus move on kan. Waktu itu sore hampir maghrib, jadi nggak apa-apa gue gasken. Gue suruh Nela dulu yang jaga dan gue ngumpet. Perhitunglah dia. 10, 9, 8. Gue lari ke atas dan ngumpet di kamar. 3, 2, 1. Nela selesai berhitung dan dia mulai mencari. Lumayan lama sih nyarinya, makanya gue ngerjain skripsi pakai AI di skripsilagi.com. Gue ngerjain skripsi gue full pakai AI gratis dari skripsilagi.com. Semuanya ada dan lengkap, mulai dari bikin bab 1 sampai bikin bab 5. Nah, di sini gue mau contohin buat uji tes bab 4 skripsi gue. Gue cuma butuh masukin data-data gue dan klik kirim dan tuh, udah deh. Semua hasilnya ini bisa lu parafrase dulu atau buat ulang atau langsung aja lu copy paste ke skripsi lu. Udah deh, selesai. Linknya ada di bio ya. Nela nyari gue lumayan lama ya, mungkin 15 menitan dan akhirnya gue ketahuan juga. Sekarang gantian lah, gue yang jaga. 10, 9, 8. Gue mulai berhitung dan Nela lari ngumpet. Di tengah gue berhitung, azan maghrib berkumandang. Gue mau udahin tapi sumpah nanggung banget. 3, 2, 1. Gue membuka mata gue dan menyusuri ruangan. Gue menyusuri ke banyak ruangan, namun tak juga gue temuin. Semuanya udah gue jelajahin, misal ruang tamu, kamar mandi, kamar mama, tapi nggak ada. Kegelapan semakin menyelimuti seisi ruangan dan gue makin panik. Gue pun mendengar suara ketawa yang kayaknya dari Nela, dan itu dari kamar gudang di bawah tempatnya dulu Nelly ngumpet. Sumpah gue merinding sambil mendekati ruangan itu. Gue buka pintunya dan manggil, Nela. Suara ketawa pun terdengar yang kayaknya berasal dari bawah tempat tidur. Gue senyum dan siap-siap ngagetin dia. Ternyata kosong. Mata gue melotot karena nggak ada siapa-siapa di bawah situ. Suara ketawa itu kembali terdengar, namun kalau ini dari belakang tumpukan boneka. Gue senyum dan siap-siap ngagetin lagi. Gak ada juga. Gak lama gue mendengar suara ketawa itu dari dalam lemari. Sontak gue makin merinding dong. Gue takut banget, tapi gue harus buka. Jantung gue mau copot rasanya. Gue keinget pengalaman yang lalu ketika kejadian Nelly. Perlahan gue mendekati lemari itu. Gue berdoa sebentar dan membuka lemari itu perlahan. Ya ampun, kamu ternyata di sini, Nela. Gila, hampir aja gue mau pingsan kalau aja kejadian tahun lalu keulang. Gue nggak bohong. Gue melihat wajahnya memastikan dan ya benar itu Nela, bukan sosok-sosok aneh apalagi arwah Nelly. Gue pun langsung lari untuk sembunyi karena sekarang giliran gue yang ngumpet karena tadi gue yang jaga. Gue sempat mikir kemana yang ngumpetnya. Di bawah tangga aja. Gue lari ke arah bawah tangga tapi langkah kaki gue berhenti seketika dan tubuh gue kaku layaknya patung karena dengan jelas gue mendengar hitungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.